Nggak mungkin Pak Harun nginjekin kakinya sampai ke atas loteng, sampai di atasnya gitu loh. Karena jejak kaki itu ada di atas lotengnya banget, di langit-langit. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Hari ini seperti biasa aku bakalan ngebacain cerita untuk kalian yang berkaitan dengan profesi pertukangan, yang mana tokoh utamanya adalah seorang mandor yang sedang merenovasi rumah yang ternyata rumahnya itu udah tidak ditinggali selama berpuluh-puluh tahun. Nah, gimana ceritanya? Aku gak mau lama-lama di opening, langsung aja aku baca ceritanya. Let's go! Jadi, di pinggiran kota es, itu ada rumah tua. Gayanya masih kayak rumah-rumah Belanda gitu. Rumahnya itu berdiri sendirian di ujung jalan buntu. Halamannya tuh luas banget, dipenuhin sama pohon mangga, dan ada pohon sawo. Pokoknya halamannya tuh kelihatan teduh lah, karena banyak pohon-pohon. Terus juga rumahnya kan udah puluhan tahun nih nggak dihuni sama manusia. Jadi rumahnya itu banyak ditumbuhin dengan rumput-rumput liar yang udah lumayan tinggi. Dan warna catnya juga udah pudar. Pagar besinya tuh dipenuhin sama karat. Sekitar dinding-dinding rumah itu juga udah banyak lumut. Kemudian orang-orang sekitar nyebutnya rumah Wijaya. Ini namanya udah kita samarin ya. Bukan karena pemiliknya terkenal, tapi karena hampir semua warga tahu rumah itu tuh udah kosong puluhan tahun. Anehnya, setiap beberapa tahun sekali selalu ada orang yang datang niatnya untuk ngebeli atau ngerenovasi rumah itu. Tapi nggak pernah ada yang berhasil nyelesain pekerjaannya sampai tuntas dan sampai selesai. Ada yang berhenti mendadak, ada yang langsung kabur tukangnya, ada juga yang tukang-tukang itu sakit tanpa sebab. Tapi semua cerita itu biasanya dianggap gosip doang di daerah sekitar. Nah, tokoh utamanya seorang mandor namanya Pak Harun. Pak Harunnya udah hampir 15 tahun menjadi mandor bangunan. Umurnya 42 tahun, selama menjadi tukang dia udah ngerjain rumah yang kebanjiran, bekas kebakaran, bekas pembunuhan, bahkan rumah yang katanya sering dilemparin pasir oleh sosok gaib. Bagi Pak Harun ya rumah tetap rumah, nggak ada sesuatu yang membedakannya. Jadi Pak Harun lumayan cukup skeptis lah untuk hal-hal yang kayak gitu. Kalau memang ada yang aneh, paling juga tikus atau ular atau bangunan yang udah hampir rapuh. Menurutnya itu lebih bahaya sih. Jadi pada saat ngedapetin proyek renovasi rumah Wijaya ini, Pak Harun langsung nerimanya. Pemilik barunya adalah seorang pria namanya Pak Damar, pengusaha yang tinggal di kota Semarang. Rumah itu baru aja dibelinya melalui lelang. Rencananya bakalan direnovasi total dan dijadiin villa keluarga sama Pak Damar. Yang penting selesai 3 bulan, kata Pak Damar ke Pak Harun. Karena Pak Damar juga jarang ke daerah itu, jadi semua urusan renovasinya diserahin semuanya ke Pak Harun. Kemudian, pada saat hari pertama nih, mereka mau survei, mau ngecek-ngecek dulu lah keadaan di rumah itu, Pak Harun dan timnya. Mereka datang pagi-pagi nih. Ada 7 orang datang bawa peralatan. Pak Harun sebagai mandor, Yanto tukang paling senior, Roni ahli pasang keramik, Bowo tukang listrik, dan Asep tukang kayu. Kemudian ada Fikri sebagai kenek yang paling muda. Dan satu lagi, Pak Joko, supir pick up yang sekaligus ngebantu ngangkatin material. Mereka datang sekitar jam 8 pagi. Nah, pas pintu pagar rumah dibuka, bunyinya tuh melengking banget karena kan udah lama nggak dikasih pelumas ya gerbangnya, jadi bunyinya bikin ngilu lah. Terus juga pada saat mereka lagi ngeliat nih, di situ rumput liarnya tuh tinggi banget, hampir setinggi lutut. Untuk di halamannya tuh sejuk banget karena kan banyak pohon-pohon ya, jadi lumayan teduh. Akhirnya mereka mulai ngebersihin halaman, nebas-nebasin rumput liar, terus juga mindahin batu-batu, sama bersihin lumut-lumut. Masih ada di halaman lah ngebersihinnya. Gak ada yang aneh di pagi itu, sampai akhirnya sekitar pukul 11 siang.
Nah, waktu itu Asep kan udah buka pintu utama rumah itu. Di dalamnya tuh debuan banget, udah pasti kan. Dan baunya tuh lembab banget. Tapi ternyata mereka kaget dong pas dilihat dalam rumahnya itu hampir semua perabotnya tuh masih utuh. Lemari, meja makan, jam dinding, bahkan ada foto keluarga yang masih tergantung. Jadi seakan-akan rumah itu tuh kayak ditinggalin cepet-cepet gitu loh tanpa dibawa semua perabotannya. Masih full furnish lah. Dan biasanya juga kan kalau rumah yang udah kosong selama belasan tahun udah pasti abis dijarah sama orang. Tapi rumah ini beda. Gak ada bekas pembobolan, gak ada kaca pecah, gak ada orang coret-coret gitu, gak ada. Bener-bener kayak semuanya ditinggalin dan orang gak berani ganggu masuk dalam rumah itulah kelihatannya. Pak Damar juga sempat bilang kalau semua isi rumah boleh dibuang kalau memang gak dipakai. Jadi mereka mulai deh ngeluarin satu persatu perabotan lama yang udah nggak bisa dipakai lagi, yang udah lapuk, dikeluarin semua dari rumah. Waktu itu masih di ruang utama di rumah itu ya. Baru beberapa menit mereka ngeluarin perabotan, Fikri tuh ngerasa tadi dia udah ngeluarin kursi, ada satu kursi gitu kan. Fikri ngerasa dia udah ngeluarin kursi itu, kok ada di situ lagi gitu kan. Terus si Fikri ngomong sama si Roni tentang apa yang dia rasain itu. Terus kata Roni, gak usah halusinasi deh, kata Roni. Jadi udah, Fikri juga mungkin pikir Fikri mungkin perasaan dia doang. Nah, menjelang sorenya nih, mereka mulai ngebongkar plafon ruang tamu. Kayunya tuh udah lapuk banget dan harus diganti semua. Pas Yanto naik ke atas tangga, baru 2 kali nih lagi nyecongkelin plafon-plafon bagian papannya itu, tiba-tiba ada suara kayak benda berat itu jatuh di atas langit-langit. Gak lama dari suara benda berat tadi itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang jelas banget mereka semua denger. Kayak seolah-olah ada orang lagi jalan mondar-mandir. Terus Yanto cepet-cepet turun, terus kata Pak Harun, itu siapa yang di atas? Diteriakin kan. Mereka pada ngira mungkin kucing kali ya, tapi Pak Harun bilang, enggak deh, itu bukan suara kucing, langkah kucing gak kayak gitu. Karena yang lainnya pada denial gitu kan, soalnya itu baru hari pertama loh. Dan suara itu masih kedengeran beberapa detik itu. Terus akhirnya Pak Harun ngambil senter dan naik ke loteng melalui lubang plafon. Lotengnya tuh sempit kan, terus juga debunya udah tebel, gak ada jejak kaki di situ. Pak Harun lihat gak ada. Gak ada juga kucing. Dan gak ada siapa-siapa pokoknya. Yang ada cuma tumpukan koper tua dan beberapa peti kayu, kayak peti-peti penyimpanan zaman dulu gitu loh. Kosong. Pak Harun juga udah ngecekin ke segala sudut di loteng itu nggak ada apa-apa. Akhirnya Pak Harun turun lagi dan ya udahlah, mereka coba udah mungkin apalah tadi tuh nggak begitu dipikirin sama mereka lanjut kerja lagi. Toh itu juga masih siang kan, masih terang. Akhirnya mereka balik kerja lagi walaupun suasana tuh udah mulai kerasa nggak nyaman. Pas jam udah nunjukin pukul 5 sore, karena itu hari pertama mereka di sana, awalnya cuman mau survei sama pembongkaran ringan-ringan doang. Akhirnya Pak Harun mutusin untuk pekerjaan dihentikan di hari itu. Saat semuanya lagi siap-siap mau balik nih, Fikri sadar ada satu palu dia yang hilang. Palunya tuh cirinya dia ngelilitin palunya itu pakai di batang pegangannya itu ya, pakai lakban warna merah. Dan dia inget banget kan itu palu punya dia, tapi dia nggak nemuinnya. Padahal tadi pas lagi dipakai ngebongkar plafon, Fikri masih inget kok itu dia pakai terus dia simpen sendiri. Tapi pas diperiksa di tempat penyimpanannya nggak ada. Mereka cari-cari deh hampir 15 menit, nggak ketemu juga. Terus Pak Harun bilang, udah besok lagi aja, nanti juga ketemu kok. Akhirnya mereka semua naik ke pickup, dan pas mesin mobil dinyalain nih, mereka mau jalan. Baru sekitar 5 meter lah ninggalin rumah, masih sedikit banget jaraknya dari rumah. Joko tiba-tiba ngerem. Palu yang tadi hilang, ternyata ada tergeletak tepat di tengah jalan di depan rumah itu. Akhirnya si Fikri cepet-cepet dong turun dari pickup dan ngambil palu itu, dia simpen lah. Terus ya udah, mereka kayak kok bisa mental ke situ. Akhirnya mereka jalanlah balik. Itu baru hari pertama doang, tapi mereka udah ngalamin kejadian-kejadian aneh udah berapa kali tuh kan. Pak Harun sama timnya udah nyampe rumah masing-masing. Tapi pas malamnya nih, sekitar pukul 11 malam, Pak Harun dapet telepon dari Yanto.
Pak Harun dapat telepon dari Yanto. Di situ Yanto ngomong kalau palunya Fikri yang tadi diambil sama Fikri dari jalanan, yang sempat hilang tapi udah ketemu, itu ada di halaman depan rumahnya Yanto. Karena pas Yanto mau ngunciin gerbangnya, pas mau tidur, dia ngeliat ada palunya Fikri. Tapi kenapa di rumah dia? Terus akhirnya ya udah, dia simpen lah. Setelah si Yanto nyimpen palu itu, ada kedengeran bunyi orang kayak lagi nukang gitu di belakang rumahnya. Padahal rumahnya Yanto itu jauh dari rumah-rumah tetangga. Aneh banget kan? Dan Yanto ngelaporin itu ke Pak Harun. Kata Pak Harun, mungkin tetangga kamu pun kalau misalkan kamu jauh dari rumah tetangga, mungkin anak kamu atau istri kamu atau siapapun yang ada di rumah kamu yang lagi mainin palu itu. Di situ kedengeran banget di teleponnya Pak Harun kalau Yanto tuh ngomongnya sambil gemeteran. Karena dia di dalam rumahnya itu lagi sendirian. Anak istrinya lagi nginep di tempat mertuanya. Di situ pokoknya Pak Harun cuma nenangin Yanto. Udah kamu tidur aja, nggak usah dipikirin mau itu masih bunyi atau enggak. Besok bawa lagi palunya untuk kita pakai renovasi. Terus juga Yanto ya udahlah mau nggak mau. Besok paginya Pak Harun datang lebih awal. Semalam dia hampir nggak tidur mikirin telepon dari Yanto. Berkali-kali dia coba cari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Yanto lagi bercanda, atau mungkin memang ada orang iseng di belakang rumahnya Yanto. Tapi jauh di dalam pikirannya Pak Harun, ada satu hal yang terus ngeganggu. Gimana mungkin palu itu bisa pindah dari Fikri ke Yanto? Dan gak lama kemudian, satu persatu anggota tim datang. Dan di situ ada Yanto yang kelihatannya pucet. Biasanya Yanto tuh orang paling suka ngejokes gitu kan, dan dia selalu gembira gitu. Tapi pada hari itu kebalikannya, dia malah pucet dan murung. Terus Pak Harun coba tanya ke Yanto, gimana semalam? Apakah masih ada suara yang kamu denger itu? Terus kata Yanto, iya Pak, suara itu sampai subuh, suara ketukan palu itu. Dan palu itu tetap dibawa sama Yanto di hari itu. Ya udah mau gimana lagi kan? Yang penting itu bukan palu yang akan digunain sama Yanto. Jadi Yanto kasihin palu itu ke Fikri kan. Dan di hari kedua ini mereka berencana ngebongkar plafon seluruh ruang tamu dan ruang keluarga. Pas beberapa lembar plafon berhasil dilepas nih, loteng rumah tuh mulai kelihatan lebih jelas. Debunya tebel banget, sarang laba-laba ada di mana-mana. Tapi ada satu hal yang ngebuat mereka kaget. Di atas lapisan debu itu yang tebel, terlihat bekas telapak kaki. Bukan cuma satu, tapi banyak telapak kaki gitu loh. Jejak kaki itu memanjang dari ujung loteng sampai tepat di atas ruang tengah. Terus kan Pak Harun yang kemarin sempat naik ke loteng untuk ngecek ada orang atau enggak pas mereka nggak dengar suara langkah kaki, itu tahu banget dia kemarin nginjekin kakinya di mana. Dan itu nggak mungkin Pak Harun nginjekin kakinya sampai ke atas loteng, sampai di atasnya gitu loh. Karena jejak kaki itu ada di atas lotengnya banget, di langit-langit. Akhirnya Pak Harun naik lagi ke loteng dan ngeliat tuh jejak kaki itu. Jejak itu tuh berhenti tepat di tengah loteng, nggak lanjut ke mana-mana. Padahal di depan sana tuh nggak ada lubang, nggak ada tangga, nggak ada jalan keluar. Jejak itu kayak stop gitu aja loh. Di situ Pak Harun ngerasa kayak, oh bener nih apa yang diomongin orang-orang. Ada yang nggak beres di rumah itu. Dan Pak Harun juga bilang nih sama timnya untuk lebih berhati-hati dan tetap selalu bareng-bareng, jangan ada yang kerja sendirian. Dan akhirnya mereka baru mulai berdoa bersama nih di hari kedua itu. Menjelang siang, mereka mulai ngebongkar dinding ruang makan. Pak Damar memang pengen ngegabungin ruang makan sama dapur supaya kelihatan lebih luas. Palu godam pertama diayunin, terus plester dindingnya mulai retak. Ayunan kedua, ayunan ketiga, sampai sebagian temboknya runtuh. Di baliknya ternyata bukan langsung ruangan dapur gitu. Ternyata itu tuh masih ada ruangan lagi di tengah-tengahnya, tapi ruangan kosong selebar 1 meter. Mereka lihat-lihat dong ke dalam ruangan itu karena penasaran. Terus kata Pak Harun, ya rumah lama emang kadang ada rongga kayak gini sih. Tapi pas di sentral ke dalam, mereka ngeliat sesuatu. Ada sebuah pintu kayu kecil, tingginya cuma sekitar 1,5 meter, dan warnanya udah menghitam karena lumut
atau jamur nggak tahu ya, dan itu lembab sih, tanpa gagang, tanpa kunci. Posisinya kayak sengaja disembunyiin di balik tembok gitu, dan mereka nggak ada yang tahu dong pintu itu kemana. Terus Pak Harun coba ngedorong pintu itu, nggak gerak, masih ketutup rapet. So, akhirnya yang lain ikut bantu untuk ngedorong sampai akhirnya kebuka. Bau yang keluar dari ruangan kecil itu ngebuat semuanya nutup hidung, karena bau itu kayak bukan bau bangke sih sebenarnya, tapi ya bau lembab gitu loh, aroma kayu tua yang udah terlalu lama ketutup gitu. Mungkin juga dari bau kayu di pintunya kali ya. Ternyata di dalam ruangan itu sempit banget. Ruangan itu ukurannya sekitar 2x2 meter, nggak ada jendela, dan cuman ada sebuah kursi kayu dan sebuah meja kecil dan lemari pendek yang udah lapuk. Dan di atas mejanya itu ada cangkir yang masih utuh, cangkir teh gitu. Terus Roni bilang, "Loh, ini apaan ya?" Pas semuanya ngeliat, ternyata yang disenterin Roni itu adalah di lantainya ada goresan garis-garis panjang kayak bekas cakaran gitu loh. Dan itu cakarannya lumayan banyak. Selain mereka ngeliat kayak ada cakaran gitu, mereka juga ngeliat kayak ada benda tajam yang digores-goresin ke lantai. Entah itu semacam pisau atau apa, nggak tahu. Seolah-olah di ruangan itu tuh kayak pernah ada orang yang lagi berusaha untuk kabur dari ruangan itu, untuk keluar. Akhirnya Pak Harun mutusin ruangan itu dikosongin dulu sebelum dibongkar. Dan pas Asep ngebuka lemari tuanya, itu kedengeran kayak bunyi kecil gitu. Dari dalam lemari ternyata ada kayak foto gitu jatuh. Jadi pas dilihat nih foto itu, foto apa? Ternyata itu adalah foto keluarga yang warnanya masih hitam putih, dibingkai, jadi ukuran kecil gitu. Di situ foto keluarga ada 3 orang, ada seorang ayah, ada seorang ibu, dan ada seorang anak perempuan yang masih kecil, mungkin umur 8-11 tahunan lah perkiraan Roni. Terus ya udah, akhirnya itu kan udah mulai siang, mereka break dulu dan mereka makan di warung deket rumah Wijaya. Si ibu pemilik warungnya tuh ngeh kan, ngelihat pakaian mereka yang penuh debu, kotor gitu. Ibu pemilik warungnya ngomong, "Mas-mas kerja di rumah ujung itu ya?" katanya. Mulai deh si ibu warungnya nanya-nanya nih. Dan akhirnya mereka sempat cerita-cerita dikit lah. Si ibu pemilik warungnya itu akhirnya ngomong juga kalau misalkan dulu tuh juga pernah ada tukang yang coba untuk renovasi rumah itu. Rame banget, sekitar hampir 10 orang. Dan ternyata nggak sampai sebulan mereka berhenti kerja dari rumah itu. Terus pas ditanya kenapa nih, si ibunya malah ngegantung ceritanya. Dia bilang nggak ada orang yang mau cerita, dari yang si tukang-tukang sebelum itu nggak ada yang mau cerita, dan warga sekitar juga nggak tahu kenapa. Tapi udah pasti dong sama warga sekitar dikait-kaitkan sama hal-hal mistis. Nah, di situ Pak Harun sama timnya ngeh kan, kalaupun ada tukang-tukang sebelumnya yang udah ngerenovasi rumah itu, tapi kok rumah itu kayak nggak pernah kelihatan kayak ada bekas pembongkaran, dan juga kan di dalamnya masih utuh nih perabotannya. Apalagi di situ ibunya ngomong hampir sebulan lagi kan tukang sebelumnya coba ngerenovasi, tapi sama sekali nggak ada perubahan di dalam maupun di luar rumah itu. Mereka nggak ngeliat ada bekas renovasi itu. Ya kan mereka kan tahu ya perbedaannya pasti. Kayaknya mereka makan siang di warung ibu itu jadi nggak selera karena nggak dengar cerita itu. Sampai akhirnya mereka lanjut kerja lagi di sekitar pukul 1 siang. Dan menjelang sore, kejadian demi kejadian tuh mulai terasa makin aneh. Mulai dari meteran laser yang hilang, dan ternyata ditemuin di atas loteng padahal lagi nggak ada yang naik ke atas loteng. Terus juga ada ember semen yang pindah sendiri ke teras belakang. Tangga aluminium yang tadinya bersandar di ruang tamu tiba-tiba udah ada di dapur. Mereka tuh saling tuduh gitu loh siapa yang mindahin benda-benda itu. Tapi karena mereka ngerasa nggak ada yang mindahinnya, jadi mereka kayak saling berdebat gitu. Sampai yang paling parah tuh kejadian sekitar pukul 4 sore. Fikri yang lagi nyapu puing-puing di ruangan tengah, tiba-tiba ngedengar suara kayak ada yang manggil dia gitu loh. Dia noleh nggak ada siapa-siapa. Terus kedengeran lagi dong. Terus Fikri yakin suara itu berasal dari lorong menuju dapur. Lorong itu gelap karena lampunya udah dicopot. Di lorong itu gak banyak lah kesorot sama cahaya dari luar. Terus semakin Fikri ngedeketin ke arah suara, suaranya malah berubah. Yang tadinya panggilan nama Fikri, malah ada suara ketawa. Dan Fikri yakin itu kayak suara anak kecil gitu. Karena si Fikri udah ketakutan banget, akhirnya dia lari ke teman-temannya dan ngelapor ke Pak Harun.
Pas Pak Harun cek ke dapur, gak ada siapa-siapa. Tapi di tengah-tengah kehebohannya Fikri, di situ mereka semua ngedenger bunyi tok 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 kayak bunyi palu gitu dari ruangan rahasia yang mereka temuin yang ada cakaran-cakarannya itu. Kedengeran persis kayak bunyi orang lagi mukul tembok pakai palu. Sampai akhirnya di sore itu nggak ada lagi yang benar-benar kerja. Setelah kejadian Fikri sama kejadian itu, Pak Harun mutusin pekerjaan diberhentikan lebih cepat. Terus kata Pak Harun, besok aja kita lanjut lagi. Biasanya mereka nih suka bercanda di akhir pekerjaan mereka atau pada saat lagi kerja gitu kan, kayak ngobrol tipis-tipis sambil bercanda. Tapi di hari itu dan juga selama perjalanan pulang, gak ada yang saling bercanda, dan di dalam pickup itu cuman dipenuhin sama suara mesin. Mereka saling diem-dieman karena ngerasa aneh banget, karena mereka semua tuh digangguin kan, ngerasa digangguin semua. Nah, malamnya nih, sekitar jam 10 malam, Pak Harun terima telepon dari Pak Damar. Pak Damar nanya dong ke Pak Harun, gimana selama 2 hari itu, apa aja yang mereka lakuin, gitu kan. Terus Pak Harun juga laporan lah. Tapi Pak Harun nggak ceritain semuanya. Karena menurut Pak Harun, kalau Pak Harun ceritain semuanya nih, bisa-bisa proyek dibatalin. Jadi Pak Harun nggak ceritain gangguan-gangguan yang mereka alamin. Tapi di situ Pak Harun cerita tentang keanehan yang ruang rahasia yang banyak cakaran itu. Pak Damar kedengeran kaget banget di telepon. Kata Pak Damar, ruangan yang dibalik ruang makan itu ya, yang di situ masih ada kursinya nggak? Kata Pak Damar. Kok Bapak tahu? Kata Pak Harun. Ternyata, kata Pak Damar, waktu proses lelang, notaris sempat bilang ada satu ruangan yang nggak boleh dibongkar. Pak Damar juga nggak dijelasin itu ruangan apa, yang penting itu syaratnya, dan katanya itu permintaan keluarga pemilik yang lama nih. Terus Pak Harun mulai ngerasa nggak nyaman kan, terus sekarang gimana Pak? Nanya ke Pak Damar. Pak Damar bilang, udahlah lanjut aja, kata Pak Damar. Kalau memang harus dibongkar ya bongkar aja. Tapi justru jawabannya Pak Damar itu ngebuat Pak Harun nggak tenang dong. Ada apa nih? Lanjut di hari ketiga, seperti biasa Pak Harun duluan yang datang, kemudian satu persatu timnya datang. Tapi hari itu yang telat ada Fikri. Fikri telat, tapi dengan keadaan matanya yang merah dan mukanya yang kelelahan banget, kayak nggak tidur semalaman. Fikri di situ datang-datang langsung cerita ke mereka semua. Kalau semalam dia mimpi, dia ngerasa ketakutan banget kalau dia itu lagi dikurung di ruangan misterius, yang ruangan rahasia yang banyak cakarannya itu. Di situ Fikri ngerasa dia ketakutan banget dikurung dalam ruangan itu. Tapi di mimpi itu juga, ternyata Fikri nggak sendirian dalam ruangan itu. Ada anak kecil yang juga ketakutan sambil nyakar-nyakar lantai dan teriak-teriak bilang, "Pah, maaf Pah, aku janji nggak akan ngulangin lagi, maafin aku Pah." Kayak gitu. Fikri shock dong. Dia kira dia doang yang dikunci dalam ruangan itu. Ternyata dia di mimpi yang ngeliat ada anak kecil. Dan mereka semua mulai Dan mereka semua mulai nyambungin cerita dong. Jangan-jangan, kan mereka ngeliat tuh foto keluarga yang bertiga itu. Kan memang ada anak kecil, cewek satu. Mungkin anak itu lagi dihukum dan dikurung di ruangan itu. Jadi mereka mikirnya, oh, ya ruangan rahasia itu tuh tempat si orang tua pemilik rumah ini ngehukum anaknya pada saat itu. Tapi Fikri ngerasa aneh. Apa mungkin kemarin yang manggil-manggil Fikri itu anak kecil itu ya? Mungkin sosok anak kecil itu. Di situ mereka kayak cocok logi kan, cuman akhirnya Pak Harun ngeberhentiin semua pikiran-pikiran mereka yang udah kemana-mana dan ngajak mereka untuk lanjut kerja lagi di hari itu. Mereka ngejalanin tugasnya masing-masing dan ternyata kayaknya di hari itu adalah titik puncaknya deh. Mereka semua satu persatu itu diliatin sama anak kecil yang sebenarnya mukanya biasa aja tapi pucet banget dengan bawah matanya yang hitam, dan mereka yakin banget itu bukan anak manusia. Dan mereka juga yakin kalau anak itu adalah anak yang ada di foto keluarga itu. Satu persatu mereka ngelihat, kayak contoh mereka lagi nyongkelin lantai nih. Nah nanti pas mereka noleh ada anak itu lari gitu. Dan memang nggak pernah diliatin yang lama, cuman kayak sekelibat-sekelibat. Tapi semuanya kebagian diliatin di hari itu. Karena sepanjang hari itu mereka ngerjain tugasnya masing-masing dan akhirnya mereka cerita pada saat lagi break makan siang. Entah kenapa ya, mereka ngerasa bukannya takut tapi malah kasihan loh ke anak itu.
ke sosok anak kecil itu. Karena apa yang udah disampaikan sama Fikri, yang dia ceritain nih mimpi dia, jadi mereka ngerasa, oh ya sosok anak itu masih ada di rumah itu. Mungkin pada saat kecilnya nih, dia banyak disiksa sama orang tuanya di rumah itu. Tapi nggak ada yang nyangka mereka bakalan nemuin plot twistnya di hari kelima mereka bekerja. Ya gimana ya, mau nggak mau apapun yang mereka lihat dan mereka rasain pada saat lagi bertugas, target renovasi tetap harus jalan kan. Dan mereka juga akhirnya ngerasa nggak takut tapi malah iba ke sosok anak kecil tersebut. Jadi udah mereka jalanin aja tugas mereka masing-masing. Aku sempat mention sebelumnya, mereka nggak percaya karena mereka menemukan plot twistnya. Karena pada saat mereka yang ngebongkar lantai di teras belakang, baru sekitar 15 menit mereka ngebongkar, Bowo ngeberhentiin mesin jackhammernya karena ngerasa nih, suara benturan mesin ke titik tertentu itu bunyinya beda. Karena itu lebih padat dan nggak kayak lantai-lantai lainnya. Akhirnya Bowo manggil yang lain dan Pak Harun, dan dibongkarlah titik tersebut manual, nggak pakai mesin. Terus Pak Harun nyorotin senter, ternyata di bawah lantai itu ada rongga sedalam hampir 2 meteran, dan rongga itu bukan saluran air, bukan septic tank juga, tapi kayak ruang sempit yang sengaja dibuat di bawah rumah gitu loh. Terus akhirnya mereka ngecek di dalam itu ada apa. Ini yang bikin mereka shock. Di bawah sana ternyata ada banyak mainan anak-anak, ada boneka kain, ada mobil-mobilan kecil, ada bola-bola warna-warni yang warnanya udah pudar. Dan di situ mereka juga nemuin ada tengkorak yang mereka kira itu adalah tengkorak anak-anak. Karena ukurannya masih kecil, jadi bukan tengkorak manusia dewasa ya. Di hari itu juga mereka langsung lapor Pak RT, langsung lapor ke pihak berwajib, dan Pak Harun langsung ngabarin Pak Damar. Rumah itu dikasih polis line, terus juga udah pastilah kan pada saat rumah itu diperiksa, mereka para tukang juga memberhentikan renovasi itu, dan ternyata proyek itu juga dibatalkan sama Pak Damar, dan Pak Harun juga timnya nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Usut punya usut, memang bener kalau tengkorak anak-anak yang mereka temuin itu adalah tengkorak anak yang ada di foto. Terus mereka juga nih sempat ngedenger dari mantan RT yang udah sepuh di daerah itu, kalau memang keluarga itu ninggalin rumah itu begitu aja. Kelihatan dong dari perabotannya yang masih lengkap, nggak tahu kenapa alasannya, dan ternyata akhirnya baru ketahuan pada saat itu kan. Ternyata anaknya meninggal dan mereka makamkan sendiri di halaman teras belakang rumahnya. Entah meninggalnya karena berkaitan sama yang dimimpinya Fikri atau enggak, mereka nggak tahu. Ya mereka juga cocok logi lah kan. Mungkin di ruangan yang banyak cakaran itulah anak itu pernah dikurung atau disiksa sama ayah kandungnya. Karena dia nyebut pah gitu kan, maaf pah, sampai akhirnya meninggal di dalam ruangan tersebut, dan jasadnya disembunyikan, dimakamkan di dalam lubang yang ada di teras. Nggak ada yang tahu. Hasil laporan polisi pun juga mereka nggak mungkin lah kan nanya gitu kan ke polisi, karena bukan wewenang mereka juga, karena mereka cuman ngerenovasi rumah itu awal tujuannya. Pak Harun dan timnya juga nggak tahu nih gimana kejelasan status kepemilikan rumah itu, apakah masih milik Pak Damar atau masih dilakukan penyelidikan. Jadi nggak tahu deh sama Pak Damar rumah itu digimanain, karena rumah itu sampai sekarang pun masih ada garis polis lainnya. Sebenarnya Pak Harun sendiri tuh ngerasa sedih sih, karena dia meninggal dalam kondisi tidak tenang, dimakamkan secara sembarangan oleh orang tuanya sendiri, dan dia meninggalnya juga kan menurut Pak Harun dan timnya yang masih berkaitan sama mimpinya Fikri itu kan karena penyiksaan ya. Dan usut punya usut, anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Yang sepasang suami istri ini udah lama nih nunggu kehamilan, dan setelah istrinya lahir, anaknya malah mengalami kondisi berkebutuhan khusus. Jadi kayak anak itu sering banget dimarahin, disiksa, dipukul. Ya mungkin sama kayak yang ada di mimpinya Fikri. Sampai sekarang rumah itu tuh masih di polis line, dan Pak Harun sama timnya juga kayak udah gak mau tahu lagi gimana. Toh juga Pak Damar juga udah menyelesaikan kewajiban membayar Pak Harun dan timnya sesuai kinerja yang udah dilakuin walaupun cuma beberapa hari. Oke, jadi itu cerita dari Pak Harun dan tim mengenai rumah Wijaya yang mereka coba untuk renovasi. Dan untuk teman-teman yang punya kisah serupa atau cerita-cerita mengerikan lainnya, bisa banget dikirim ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakalan aku bacain di video berikutnya. Oke, see you next video. Dadah!